Paguyuban Pasundan. Dua organisasi ini punya peran penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Tapi, tahukah kalian jika keduanya lahir dari semangat etno-nasionalisme? Di video ini, kita akan bahas apa itu etno-nasionalisme dan bagaimana dua organisasi ini memulainya. Etno-nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh dari identitas suatu kelompok etnis, baik itu berdasarkan bahasa, budaya, suku, maupun tradisi. Dalam konteks sejarah Indonesia, etno-nasionalisme muncul jauh sebelum terbentuknya kesadaran nasional Indonesia secara menyeluruh. Pada masa kolonial, masyarakat di Nusantara belum memiliki kesadaran sebagai bangsa Indonesia yang utuh. Identitas yang lebih dominan adalah identitas kesukuan atau kedaerahan, seperti sebagai orang Jawa, orang Sunda, orang Minangkabau, dan sebagainya. Namun, justru dari kesadaran etnis inilah muncul benih-benih nasionalisme modern. Organisasi berbasis etnis menjadi sarana awal untuk membentuk solidaritas, meningkatkan pendidikan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat pribumi kepada pemerintah kolonial. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stovia di Batavia yang dipelopori oleh Sutomo dengan inspirasi dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tujuan utama organisasi ini adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan masyarakat Jawa dan Madura. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Budi Utomo merupakan organisasi yang berbasis etnonasionalisme Jawa. Meskipun tidak langsung memperjuangkan kemerdekaan, Budi Utomo memperkenalkan model organisasi modern yang berorientasi pada kemajuan sosial. Seiring waktu, anggotanya terlibat dalam gerakan politik lebih luas, termasuk pembentukan Parindra. Tiga tahun setelah berdirinya Budi Utomo, muncul organisasi lain yang berbasis etnis, yakni Paguyuban Pasundan yang didirikan pada 20 Juli 1913 di Jakarta. Paguyuban Pasundan dari orang pelajar Sunda untuk mempertahankan budaya, bahasa, dan pendidikan Sunda. Tokoh penting Paguyuban Pasundan termasuk Daeng Kanruan, Adiwinata, dan Oto Iskanandinata. Organisasi ini juga terlibat dalam politik dan pendidikan nasional, menunjukkan semangat nasionalisme yang inklusif dan progresif. Budi Utomo maupun Paguyuban Pasundan berangkat dari identitas etnis. Namun keduanya menunjukkan bahwa etno-nasionalisme tidak bersifat eksklusif. Justru melalui kesadaran akan jati diri budaya masing-masing, mereka turut meletakkan dasar bagi nasionalisme Indonesia yang lebih inklusif. Kita juga bahwa organisasi etnis ini menjadi inspirasi bagi munculnya organisasi lain seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Minahasa, dan Jong Ambon yang kemudian bergabung dalam Kongres Pemuda 1928 menghasilkan sebuah Sumpah Pemuda, Deklarasi Nasionalisme Indonesia yang menekankan persatuan bangsa, bahasa, dan tanah air. Dengan demikian, etnonasionalisme bukanlah penghalang persetujuan, melainkan langkah awal menuju pembentukan kesadaran nasional yang lebih besar. Hingga hari ini, warisan Budi Utomo dan Paguyuban Pasundan masih dapat kita rasakan. Paguyuban Pasundan misalnya masih aktif dalam pelestarian budaya Sunda dan pendidikan masyarakat. Sementara itu, peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei menjadi pengingat akan pentingnya peran Budi Utomo dalam sejarah bangsa. Di
Identitas etnis bukanlah hal yang harus ditinggalkan demi nasionalisme. Justru dengan mencintai dan memahami budaya lokal, kita harus memperkuat identitas nasional kita secara keseluruhan. Sekarang telah diketahui bahwa perjuangan menuju kemerdekaan tidak selalu dimulai dari angkat senjata, tetapi terkadang perubahan besar justru dimulai dari pendidikan, budaya, dan organisasi lokal. Budi Utomo dan Paguyuban Pasundan adalah buktinya. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru dan membantu kita memahami bagaimana sejarah dan budaya berperan dalam membentuk identitas kebangsaan kita.